Kamera, Rolling. action. Halo guys, kenalin kami dari kelompok 3 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang akan menampilkan short movie yang berjudul Pilihan Kecil Dampak Besar. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Nuha Zakia dengan akhiran NIM 086. Saya Serafina Zara dengan akhiran NIM 043. Saya Naomi Cikanjani dengan akhiran NIM 061. Saya Khairunisa Alim dengan akhiran NIM 062. Dan saya Abdul Aziz Dengan akhiran NIM 55. Oke. Selamat menonton. Aduh, kenapa sih PKN ini susah sekali? Harus belajar pasal-pasal, harus belajar undang-undang. Gimana nih ngafalin banyak banget? Emang otak kita banyak kapasitasnya. Iya kan, kadang aku juga mikir buat apa sih kita selama ini tuh kayak belajar PKN, kayak harus ngapalin banyak teori, kasus-kasus, pasal-pasal kayak ngapain. Soalnya kan kita juga di kehidupan sehari-hari nggak dipakai kan, kayak pasal-pasal gitu kayak ngapain, susah banget. Iya bener banget, kita ngapain sih ya ngapalin kayak gitu ya, padahal kayak gitu tuh susah banget buat dihafalin, bener gak? Iya, benar juga. Iya. Ya paling ini cuma buat formalitas kita aja nggak sih belajar ini biar biar kita bisa ngerjain ujian kita dengan baik dan benar. Terus dapat nilai baik gitu kan. Iya, biar dapat nilai baik juga. Aduh, iya kan, udahlah daripada kita ngomong-ngomong gak jelas, jadi kita fokus ngerjain lagi aja biar cepat selesai tugas kita, terus kita bisa main game, bisa scroll TikTok sepuasnya. Yuk, boleh dulu ya. Emang iya, belajar PK tuh nggak ada manfaatnya. Coba aku pikir-pikir lagi deh. Harusnya sih ada ya selama ini kita belajar PKN. Tapi apa ya? Ya, bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang dianggap sebagai terbilang salah satu rendah negara jika dibandingkan dengan demokrasi negara-negara lain, kita akan coba melihat ya seperti apa perbandingannya minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Guys, coba deh lihat ini. Parah banget. Ada salah satu dosen terkenal, kitab UNEF yang terkenal, melakukan korupsi besar-besaran. Aneh kan? Ah, masa sih? Nanti hoax lagi. Kemarin aja ada berita kayak gitu. Ternyata cuma hoax. Yang mana sih ini orangnya? Ini loh, masa kamu gak kenal sih sama ini? Itu kan Pak Budi. Masa sih dia kayak gitu? Enggak deh kayaknya. Tapi tunggu, sebelum kita nuduh yang enggak, mending kita cari dulu deh kebenarannya. Iya juga ya, bahaya banget. Kalau langsung terima informasi mentah-mentah, padahal ya kita nggak tahu kebenarannya benar atau tidak. Ya udah yuk, kita baca-baca lagi dulu aja. Siapa tahu beritanya kan nggak benar. Ini mah bukan hoax, ini mah berita valid hasil investigasi lagi. Nih. Loh, coba lihat ini deh, Nuh. Aku tuh udah cari berita tentang pelaku dan dari unit tersebut ternyata kosong. Lagian video atau foto itu tadi bukan hasil investigasi dari berita ini, tapi dari tahun lalu. Wah, iya juga ya, berarti salah itu, Nuh. Nah, jangan cuma lihat judul dan gampang percaya ya. Kita itu harus bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Ini tuh termasuk literasi kewarganegaraan, biar kita itu gak gampang dibohongi. Oke Nis, nanti coba aku cek lagi deh beritanya. Jadi mulai sekarang, ayo kita cari kebenarannya. Kita kan warga negara yang punya hak dan kewajiban. Masa kita gampang dibohongi? Iya juga sih, capek juga aku kalau misalnya harus ngikutin gosip doang. Nah, gitu dong. Kita kan calon generasi emas. Kita harus memperbanyak literasi.
hari ini kita akan mengadakan pemilihan ketua baru. Sebelumnya ada yang mau usul nggak siapa yang mau jadi ketuanya? Kalau nggak ada ya udah langsung aja, Naomi aja ketuanya. Aku sih nggak apa-apa ya kalau misalnya teman-teman yang lain setuju, tapi emang nggak apa-apa soalnya kan tiba-tiba banget gitu kan, dan aku belum ada persiapan apa-apa. Maaf sis, tapi kenapa harus selalu ditunjuk? Kenapa kita semua nggak diberi kesempatan? Iya gimana sih Ziz, kok kita nggak dikasih waktu untuk berpendapat? Aduh guys, ini kan cuma organisasi kecil. Yang penting kan kita udah dapat ketua baru, selesai, cepet, pulang, tidur kan, wah kan enak tuh, gimana? Enggak Ziz, kecil atau besar, demokrasi itu tetap penting. Kita tuh semua punya hak untuk bersuara, jadi nggak bisa seperti itu aja. Nah betul itu, kalau memang Naomi layak ya biar proses yang menilai, tapi tetap harus terbuka. Kita juga butuh kejujuran dan rasa adil. Tapi guys, jujur aku belum siap kalau misalnya tiba-tiba jadi ketua, dan aku juga nggak mau tiba-tiba jadi ketua cuma karena ditunjuk, apalagi yang nunjuk cuma Aziz, kayak nggak adil gitu nggak sih? Jujur aku belum siap. Aduh, kalian tuh ya, kayak gini aja harus dimasalahin. Apa sih harus ikut-ikutan prosedur-prosedur itu kan cuma formalitas. Yang penting kan kita cari ketua baru gitu aja udah. Justru karena itu cuma prosedur, ya kita harus hormatin yang lain sis. Demokrasi itu bukan cuma formalitas doang, tapi soal gimana kita bisa menghargai suara semua orang. Ya setuju, pemilihan itu harus terbuka biar adil. Gimana kalau kita buka pendaftaran calon ketua? Terus kita adakan pemungutan suara terbuka, transparan, dan semua bisa ikut. Setuju, nah itu pilihan yang tepat. Oke, baiklah. Kalian benar, demokrasi itu bukan soal cepat, tapi soal yang benar siapa, yang benar-benar mampu menjadi ketua. Yap, betul banget. Yuk kita buktiin kalau suara kita juga punya arti. Sis, aku boleh nih mau mengusulkan diri aku buat jadi calon ketua organisasi. Oke. Aku juga kayaknya mau nyalonin lagi. Gimana kalau misal ketuanya aku sama Naomi? Gimana? Boleh. Jadi kalau begitu prosedur pemilihannya nanti kalian pilih ya antara aku, Aziz atau Naomi. Kalian tinggal tulis antara nama aku sama nama Aziz ya. Oke, terima kasih Naomi. Oke, gimana teman-teman? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kumpulin ke depan. Oke. Naomi. Aziz. Oke guys, berdasar dari pemungutan suara tadi ya, yang menang itu Naomi. Jadi untuk periode 2025 ketuanya berarti besok Naomi ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Setuju? Setuju. Guys, tahu nggak? Dari situ aku belajar demokrasi itu bukan cuma soal voting, tapi soal keberanian menyuarakan pendapat, kejujuran dalam proses, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Karena suara kita adalah kekuatan kita. Betul banget, Miss. Nah, aku juga setuju tuh. Guys, tugas sekolahnya udah selesai semua kok. Kok tugas kuliah masih banyak banget? Aku belum ngerjain kuis, belum ngerjain makalah, terus tugas kelompok itu aduh masih banyak banget sih. Aku juga belum sih, tugas. Yang di Bismar tuh loh, ini bikin penting aja lah kepala. Walah aku belum semua. Yang tugas kelompok banyak banget. Kamu gimana, Nay? Aduh iya no, tugas belum, makalah belum, kuis apa lagi susah kali. Kamu ketahuannya apa sih? Enggak, kamu tuh kalian nyadar gak sih kalau berarti nasi mana tuh bagi banget.
Iya kayak di sinetron jadul gitu. Karena kan balinya Maksudnya kayak nggak apa-apa tapi kayak berdebuan gitu. Kalian tuh ngomongin apa sih? Emang salah ya kalau ada orang yang logatnya beda sama kita? Emang apa yang salah sama Naila? Ya elah, enggak, dia cuma kayak aneh aja gitu, enggak terbiasa. Soalnya kan logat kita kayak normal biasa jadi tapi logat dia tuh kayak mudok banget. Kita bercanda aja, nggak usah serius-serius lah, santai. Bercanda itu lucu kalau semuanya itu ketawa, tapi kalau orangnya sakit hati itu bukan bercanda, tapi merendahkan. Kamu nggak salah kok, Nay. Justru kamu berani jadi diri sendiri itu keren. Guys, kita itu kan tinggal di Indonesia. Itu kan ada 17.000 pulau, ratusan bahasa dan budaya. Tapi kita tuh disatukan dengan satu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita nggak bisa menjaga perbedaan, gimana caranya kita menjadi warga negara yang baik? Iya juga sih, Miss. Naila, maaf ya, kayaknya aku aja sama Rima udah keterlaluan deh jadi. Iya, kamu juga cuma iseng. Tapi itu nggak bener kok Naila. Maaf ya. Nggak apa-apa kok. Terima kasih ya Nisa udah belain aku. Aku jadi lebih percaya diri. Kalian maaf ya. Maaf ya Naila. Setelah aku ingat aku sekarang jadi paham deh. Ternyata belajar PKN itu penting banget ya buat kehidupan sehari-hari kita. Iya, dari kejadian ini aku jadi tahu kenapa aku harus belajar pendidikan kewarganegaraan. Ternyata PKN itu bukan cuma mengajarkan tentang bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, tapi soal bagaimana kita bersikap sebagai bagian dari masyarakat yang beragam. Toleransi itu ternyata bukan cuma tentang menerima, tapi juga menghargai keberbedaan orang lain dengan segala perbedaannya seperti logat, budaya, dan latar belakangnya. Kalau kita benar-benar ingin menjadi Indonesia jadi bangsa yang kuat, kita tuh harus mulai dengan hal-hal kecil seperti menghargai. Karena jadi warga negara itu bukan cuma soal hak, tapi juga soal cara kita memperlakukan sesama. Ternyata masuk akal juga ya itu. Saat aku memutuskan untuk mencari kebenaran sebelum aku menyebarkan berita, saat aku membela teman aku yang dibully karena logatnya, dan saat dimana aku menyuarakan keadilan dalam pemilihan organisasi. Itu semua bukan pilihan kecil, tapi itu semua wujud nyata dari apa yang udah aku pelajarin melalui pendidikan kewarganegaraan. Oke guys, itu tadi ya short movie dari kelompok kita, kelompok 3. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Dan semoga video ini bisa mengajarkan kita untuk bisa jadi manusia yang jujur, adil, dan berani untuk menyuarakan pendapat. Karena negara ini tidak butuh yang sempurna, tetapi negara ini membutuhkan yang mau peduli dan mau berani. Dan ini kita bisa mulai dari diri kita dari sekarang. Kelompok 3, pilihan kecil, dampak besar. Pendidikan kewarganegaraan, pelajaran untuk membangun bangsa. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll